Oke, hari ini gua di video pertama di channel ini bakal bukan ngebahas ya. Maksudnya kayak ngelihat creepypasta apa ya namanya ya? Kok ya konten iceberg lah pokoknya. Ini gua terinspirasi dari online kun. Ya, ada channel YouTube online kun. Dia pernah bahas eh, konten iceberg dan gue ya terinspirasi untuk ikutan bikin juga gitu loh. Ya udah langsung aja lah. Di level pertama ini, oke, creepypasta. Ya, creepypasta itu adalah cerita horor yang ya mungkin beredar di internet. Dan ya creepypasta itu ya, mungkin aku bakal cerita dulu sejarahnya creepypasta setahu gua ya. Jadi creepypasta itu ya cerita fiksi horor ya yang diupload di internet. Kalau nggak salah ada ya yang diupload di internet. Kalau nggak salah ada website untuk baca atau upload baca atau bikin cerita-cerita horor gitu loh. Ya fiksi ya. Salah satunya di paling atas Slenderman. Mungkin gue nggak bakal gue nggak bakal lihat karena gue udah tahu coy. Jeff the Killer juga udah tahu. Herobrine, wih gila ini zaman Slenderman. Jeff the Killer nggak terlalu, cuman Slenderman sama Herobrine ini bener-bener coy. Dulu gue pernah percaya coy. What the hell, boy? Pernah percaya sama kayak gini. Dead Bart, ini Mr. Whitemouth gue belum tahu. Pokoknya hero bernama Slenderman ini bener-bener dulu gue takut dan percaya coy. Dulu gue tahu ini dari warnet aja. Eyeless Jack ini kalau nggak salah yang matanya itu nggak ada coy. Matanya tuh kayak dicongkel apa gimana ya. Dia kayak nggak punya mata, terus kelopak matanya kayak berdarah gitu. The Rek gue pernah lihat. Ini kayak makhluk tinggi kurus dan posisinya merangkak. Ini pernah ada fotonya, I don't know, gue lupa. Oke, gue bakal cari yang gue belum tahu ya. Kalau Slenderman, Jeff the Killer, Herobrine itu gue udah tahu. Oke, pertama-tama mungkin Mr. Whitemouth. Mr. Whitemouth episode TV. Emang ini ada, kayaknya ini ada video film kah, animasi kah? Tapi di sini tulisannya episode TV. Coba gue lihat creepypasta file wiki ya. Is a titual main antagonist of the well-known creepypasta story of the same name, Mr. Whitemouth. He is a apa ini cow? Mischievous creature whose nature is to manipulate children into injuring themselves. Mengoperasi dirinya sendiri. Mengoperasi dirinya sendiri, resulting countless death of young children. I don't know. Coba originnya gimana? Oh ini. In the creepypasta Mr. Whitemouth, the narrator was diagnosed with Oke, aku bahasa Inggrisnya jelek, jadi mungkin ini bakal ku translate. Narator didiagnosis. Mungkin ini tercipta karakter yang diciptakan oleh pengidap gangguan jiwa mungkin. I don't know. Oke. Narator didiagnosis menderita apa ini atau penyakit the hell saat mereka berusia bukan gangguan jiwa, berusia 5 tahun, yang berarti mereka harus berbaring di bahasa Inggris gue jelek, jadi manfaatkan teknologi aja. Narator bertemu dengan makhluk mungil bermulut besar. Nggak mungkin ini, gue nggak percaya dah. Tak lama setelah didiagnosis, narator bertanya kepada ini mungkin apa ya, halusinasi kah? Mungkin gue bakal cari itu tadi penyakitnya apa dah. Narator bertanya kepada makhluk itu apakah ia punya nama. Makhluk itu menjawab dan mengatakan namanya adalah Mr. Whitemouth. Narator mengomentari penampilan Whitemouth dengan mengatakan ia tampak seperti mainan Furby. Whitemouth bingung sejenak hingga narator menjelaskan apa itu Furby, dan Mr. Whitemouth segera mencatat bahwa Furby tidak akan pernah bisa dibandingkan atau sama dengan pemilik teman sejati. Apa? Gimana? Tidak akan pernah bisa dibandingkan atau sama dengan pemilik teman sejati. Sebentar, penyakit dia nih apa? Harus gue cari. Narator wajahnya was or the kissing. Ini apa deh? Penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus. Virus ini termasuk dalam
kelompok virus herpes. Ini bener nggak sih? Karena penularannya yang sering terjadi melalui air liur. Gejalanya demam, sakit tenggorokan, pembekakan kelenjar getah bening, kelelahan, pembesaran limpa dan hati. Tapi dia malah menghayal bertemu dengan makhluk bernama Mr. Whitemouth. Originnya nih beneran begini atau ini juga bagian dari creepypasta? Oke, apa gue harus baca ceritanya sampai habis ya? Hide under the narrative. Smile JPG. Kalau Smile JPG kayaknya ini deh. Kayaknya ini nggak sih? Kayaknya ini deh. Nggak tahu kan. Tapi kok Sonic X, Sonic X juga gue tahu dari awal-awalnya gue lihat itu dari Erpan dulu pernah main gamenya. Sindrom DE. Menarik. Pandangan pada tendon yang menghubungkan ibu. Tendon apaan bro? Tendon apa? Dan pergelangan gejala atau istilahnya adalah nyeri pada sisi ibu jari pergelangan tangan. Sebentar, ini malah penyakit ya. Sebentar, creepypasta. Lavender. Hah? Sindrom DE. Kenapa malah Pokemon? Ini mah creepypasta Lavender Town, tahu aku. Lavender Town tuh itu kan yang katanya musiknya tuh bisa bikin anak-anak yang mainnya tuh kayak bunyi apa gimana gitu. Karena suara dari lagunya tuh mengandung apa sih penjelasannya, adalah malas gue jelasin. Candle Cove, Dead Bard, Candle Cove. Oke, ini gue bakal cari Candle Cove. Oh ini coy, gue pernah lihat, maksudnya gue pernah lihat video TikToknya coy. Jadi Candle Cove is a horror story about a fictional children's television show that became popular online as a creepypasta and was later, gue nggak berani nonton, kelihatan serem gitu loh, adapted into a sci-fi TV. Ini bacanya apa ya? CV. Oke, ini gue terjemahnya dari Indonesia. Menjadi TV dan spin-off YouTube. Ini gue nggak berani nonton, sumpah deh. Cari sendiri lah ya kalau ada yang berani lihat, cari sendiri. Gue nggak tahu kenapa nggak berani. Jadi ya nggak usah ya. Cukup tahu aja kalau ini ya. Kayaknya langsung ke level 2 aja kali ya. Tails Doll, tebakanku dia adalah tail dari Sonic kayaknya ya. Tails Doll. Oh, aku pernah lihat ini. Oh my god. Pernah lihat aja sih wiki ini. Tails Doll, Tails Doll is a character that appears in the Sonic Hedgehog. Oke, ini kayak apa ya? Kayak Sonic X lah ya, tapi ini Tails, karakter lain dari Sonic. Oke, kayaknya langsung lanjut aja ke creepypasta selanjutnya. Godzilla. Ini Nes sama Godzilla nih misah apa nyatu dah? Kalau Godzilla bukan creepypasta kali. Godzilla ya ini ya film Lost Backrooms mah tahu. Jen the Killer, ada Jeff the Killer, ada Jen the Killer coy. Petscop, Suicide Mouse. Wih, ini serem. Polybius aku pernah dengar. Polybius itu adalah game dingdong kalau nggak salah, yang dimana orang-orang yang main game ini tuh kayak apa ya, mengalami gejala-gejala aneh seperti halusinasi, hilang ingatan, I don't know, lupa gue. Segala macam gejala mereka terima dari gara-gara main game itu, dan entah beberapa atau banyak dari mereka menghilang setelah memainkan game Polybius. Itu saya ingat gue tentang Polybius coy. Gue pernah lihat pembahasannya, gue lupa di mana. Nes Godzilla coba ya. Nes Godzilla creepypasta. Anjir, apa ini, mana ada Godzilla kayak gini? Ini kayaknya buatan orang ya, namanya juga creepypasta sih. Nes Godzilla creepypasta is very long pasta about, well, just that originally written by ini orang on Bogledge. The pasta is now bought for rich lads. Oh, ini bahasa Indonesia ini. Ini dikenal karena panjangnya dan karena sangat syarat gambar. Syarat gambar tuh apa deh? Extremely image heavy. It is so long, in fact it had to be split into sub-page. Retrieve from here. Oke. Kalau gue pencet apa yang terjadi? Dan katanya ada gambar ekstrim. Ini gue takut nih, tapi penasaran. Mana gambar sensitifnya bro? Ini kayaknya bukan ininya deh, bukan fullnya di mana deh? Oke, langsung aja ke yang lain. Lost Backroom kayaknya susah ketemu, nggak tahu deh. Lost Backroom ya biasa. Suicide Mouse Evie. Wah, ini serem nih.
Oh, ini anu coy. Kayak apa ya? Anjing gue merinding sumpah dah. Ini tuh kayak episode episode buatan, pokoknya episode yang bukan official dari pembuat Mickey Mouse-nya yang asli, yang dimana ini tuh kayak disturbing gitu coy. Kayak mungkin kalau SpongeBob Red Mist, nah itu mirip-mirip kayak gitu ya. Pokoknya Suicide Mouse ya disturbing aja sih. Gue nggak pernah nonton, bodo amat lah. Cari sendiri kalau mau penasaran. Resiko ditanggung sendiri, bodo amat. Jen the Killer. Jen the Killer ini apa nih? Jen the Killer coy. Ada coy. What the hell? Kaget gue bang. Anjing. Bang, serem banget fotonya coy anjing. Jen Ricardo, more commonly known as Jen the Killer, is the protagonist anti-hero of the creepypasta story Born of Science, Jen the Killer, and other stories such as Jen Slater. Originally, she was a serial killer who killed people to spare them from being victim of Jeff the Killer. Aduh, bahasa Inggris gua bentar nih. Dia ada hubungannya sama Jeff the Killer kah? Dia adalah seorang pembunuh berantai yang membunuh orang agar mereka tidak menjadi kok. Sama aja lah bro, lu membunuh orang agar tidak dibunuh Jeff the Killer, ya dibunuh lu anjing. Gimana? Agak dongo ini anjing orang. Sampai sekarang dia telah direvisi menjadi karakter yang lebih heroik dan telah mendedikasikan dirinya untuk memburu dan membunuh pembunuh berantai yang terkenal dan formal. What the fuck? Formal serial killer itu maksud mana? Jeff the Killer karena membunuh orang tuh. Oh, oke. Direvisi ya. Revisinya lebih bagus. Ini mungkin versi revisinya dimana dia membunuh Jeff the Killer coy, karena udah membunuh orang tuanya si Jen the Killer ini. Oke, kalau kayak ini lebih bagus cowok. Kalau yang pertama tolak. Petscop kayaknya serem nih. Aduh, fan art, aduh, kayaknya ini game kayak doki-doki literatur mungkin, I don't know. Oh my god, oh ini game kayaknya, oh aku harus main kah ini? I'm so confused. It's an idea about a game and a guy who plays in a real life. It's about way more than he thought it was. Di sini horror overview apa ini coy? YouTube horror. Aku kira game aja. YouTube horror web series by Tony Demonico made to, anjing gue gak berani coy sumpah deh. Resemble a YouTube let's play series. The video follow Paul. Ada channelnya coy, anjay. Wow, 1 jam. Oh ini kayaknya game kayaknya. I don't know, game kah sih? Kalau game kayaknya terlalu panjang juga sih. Males juga mainin game yang terlalu panjang ini. Kayaknya game deh, nggak sih? Mungkin awalnya ini hanya series YouTube, cuman mungkin ada yang bikin gamenya coy. I don't know. Tuh, mungkin ini aslinya ini, terus ada yang bikin gamenya coy. I don't know. Dan gue nggak tahu seremnya di mana coy. Gue malas, ceritanya kayaknya terlalu panjang deh. Malas, sudah lewatin aja deh. Oke, selanjutnya ada Jeff the Killer, ada Jen the Killer, ada Charlie the Killer. Apakah berhubungan? Oh, Charlie the Killer Black Bad Creepypasta Story. The article content is marked as mature. The page contains mature content that many include coarse language, sexual reference, recommended for those for gue udah 18 tahun by the way. Jadi aman. Bukanlah gak. Oh, cewek mana namanya? Charlie bro, baru tahu gue kira dia cowok apa gimana dah. Iya, intinya dia pembunuh kayak Jeff the Killer. Oke, skip aja deh. Typing. Oh, ini mah. Bentar. Tapi Ani 96 is typing. Oh, I hate you Ani. Ini nyatu ya. Enggak, beda kayaknya, beda. Ani 96 is typing. Oh, ini nih website. Saya inget gua. Ini website kayak buat baca atau bikin cerita creepypasta, bikin cerita fiksi horor coy. Dan gue nggak tahu sekarang nih ini masih aktif dan masih banyak yang pakai atau enggak ya, gue nggak tahu kalau sekarang. Oke, aku merinding karena gue nggak baca sepenuhnya, gue skip bacanya, cuman kayaknya ini tuh tentang orang yang mengetik ini semua, kayak dia tuh kayak mengetik berbagai kata kalimat, dia kayak bercerita, entah dia curhat apa gimana, dan dia merasa dia tidak bisa berhenti mengetik coy, kayak nggak bisa berhenti typing, kayak tangannya kayak gerak terus apa gimana ya. Dan semakin dia typing, semakin dia lama mengetik, dia kayak merasakan hal-hal creepy. Semakin lama dia typing, semakin banyak hal-hal creepy terjadi coy. Dan dia kayak nggak bisa berhenti typing, nggak tahu kenapa. Dan
Anjing ini serem sih kalau gue baca fullnya, cuman ya ini durasi coy. Ya mungkin kalian bisa baca sendiri. Ini judulnya typing aja. Tapi di situ di icebergnya tulisannya Ana 69 typing ya. Ani, kok Ana sih? Ani 96 is typing, itu judulnya kalau kalian mau baca ya. Oke, langsung ke level 3. The Harbinger Experiment kayaknya menarik. Harbinger Experiment. Apa ini? What the hell? Oke. Dunia tempat kita tinggal penuh dengan hal yang tidak kita pahami. Sebagai manusia yang penuh rasa ingin tahu, kita secara alami mencoba dan mencari tahu hal-hal tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, kita telah menemukan berbagai penemuan dan inovasi luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan 100 tahun yang lalu. Oke, mungkin orang yang melakukan eksperimen gila, eksperimen yang mungkin mengerikan dan muncul hal-hal menyeramkan. Oke, itu sangat panjang, aku malas anjing. Mungkin ada orang yang bikin videonya deh, coba lihat. Oke, ini cerita yang panjang, gue pengen nonton sih, cuman gak usah gue bikin konten lah ya, bodo amat. Oke, langsung aja lanjut. Funny Mount Creepypasta. Oh my god, what the hell is that? Oh my god, anjing serem banget cok. Gue nggak berani lihat image-nya cok bang. Oke, rata-rata panjang-panjang coy. Gue pengen cari tahu kesimpulannya aja, cuman gimana caranya coy? Ini gue yang ketemunya yang full-fullnya terus. Gue agak males karena rata-rata kayaknya bakal panjang dah ini. Kayaknya langsung skip aja ke God's Mouth. Goa coy, God's Mouth. Oke, semacam goa gitu coy. Mungkin segini aja ya untuk iceberg creepypasta ini. Gue bingung kayak banyak yang kayak kurang menarik, kayak apa ya, terlalu panjang gitu. Kayak gue pengen nyari intinya aja bos, kayak intinya aja biar langsung kesimpulannya ini adalah ini, tapi malah dikasih fullnya, malah ketemu fullnya ya. Jadi ya segitu aja. Mungkin gue bakal lanjutin creepypasta ini atau gue bakal ganti ke iceberg yang lain mungkin ya. Ya udah, videonya segini aja. Makasih yang udah nonton, bye.